Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan pengaruh bangsa barat di Indonesia. Perluasan kolonialisme barat di Indonesia. Ini dengan terbentuknya VOC ya. Jadi nanti kita akan lihat kelahiran VOC, kemudian kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh VOC dan akhirnya keruntuhan VOC. Beberapa hari yang lalu sudah saya jelaskan bahwa setidaknya ada 3 negara barat, negara Eropa yang pernah singgah di Indonesia. Antara lain Portugis di Maluku, kemudian Spanyol juga di Maluku, dan Belanda di Banten. Nah, dari 3 negara barat tersebut yang akhirnya lama untuk menetap di Indonesia yaitu Belanda. Kita ketahui bahwa Belanda itu menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun ya. Kita lihat kelahiran VOC. VOC singkatan dari Verenigd Oost-Indisch Company. Ya, jadi kalau orang-orang tua dulu sering menyebutnya company. Zaman company. Nah, inilah. Jadi zaman company ini zaman VOC. VOC merupakan persekutuan dagang Hindia Timur yang didirikan karena terjadinya persaingan dagang antara sesama pedagang Belanda dan juga kongsi dagang lainnya. Ya, jadi salah satu faktor yang berdirinya VOC adalah persaingan. Baik itu persaingan sesama pedagang Belanda dan persaingan dengan pedagang lainnya. Ya, misalnya Belanda dengan Spanyol, Belanda dengan Portugis, Belanda dengan Inggris. Nah, maka untuk menghindari persaingan-persaingan tersebut, maka VOC dibentuk oleh Belanda. VOC didirikan tahun 1602 atas prakarsa Pangeran Maurits dan Johan van Oldenbarneveldt. Ya, ini dari Belanda. VOC membuka kantor pertama di Banten yang dikepalai oleh Francis Witter. Oke, lanjut. Kemudian kebijakan-kebijakan VOC ya. Jadi kita cari tahu dulu tujuan VOC. Udah jelas, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dagang dengan bangsa Eropa dan Asia. Kemudian yang kedua, membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berperang menghadapi Spanyol ya. Jadi dalam waktu yang bersamaan Belanda ini sedang berperang di Eropa sana dengan negara Spanyol. Karena butuh dana besar, butuh dana banyak, maka VOC dibentuk untuk memasok untuk sebagai sumber uang, sumber penghasilan, sumber pendapatan bangsa Belanda yang kemudian nanti digunakan untuk perang melawan Spanyol. Oke, lanjut kita akan lihat peraturan-peraturan VOC. Jadi VOC ini adalah memiliki peraturan ya. Peraturan ini dibuat tentunya oleh VOC yang dikomandoi oleh pemerintah Belanda. Oke, yang pertama, Verplicht-Leverantie, yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang ditetapkan oleh VOC. Jadi ketika itu warga diwajibkan ya, lagi warga masyarakat itu diwajibkan, diharuskan untuk menyerahkan hasil bumi. Nah, ini dan harganya itu yang menetapkan VOC. Jadi bisa dikatakan semaunya sendiri. Berapapun itu yang ditetapkan, warga harus mau, harus mengikuti. Kalau nggak mau, ya ada kemungkinan untuk dibunuh. Itulah kejamnya penjajahan. Kemudian yang kedua, kontingenten, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi. Ya, jadi ini aneh. Pajak yang diserahkan oleh warga, oleh rakyat kepada
Belanda kepada VOC itu bukan dalam bentuk uang, ya, bukan dalam bentuk uang, tapi berupa hasil bumi. Ini bisa berupa kopi, bisa berupa teh, bisa berupa lada dan jenis-jenis rempah lainnya. Ya, karena apa? Karena harga rempah di pasaran Eropa sana sangat mahal. Ya, oke lanjut. Yang ketiga, ekstirpasi. Ekstirpasi adalah hak VOC untuk menebang tanaman rempah agar tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat menyebabkan harga turun. Ya, jadi agar tidak kelebihan produksi, maka rempah-rempah ataupun tanaman-tanaman rempah yang sudah tidak produktif itu bisa ditebang oleh VOC. Ya, kita tahu kalau rempah terlalu banyak nanti harganya pun murah. Nah, maka sebagian harus ditebang, harus dimusnahkan. Ya, lanjut yang keempat. Pelayaran hongi, yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora. Ya, perahu kora-kora adalah perahu perang untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan VOC. Jadi, pelayaran hongi adalah pelayaran keliling Nusantara, keliling Indonesia dengan menggunakan perahu perang dalam rangka memantau dan mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan. Dalam arti, kalau ada yang melawan bisa ditembak oleh tentara VOC. Kemudian yang kelima adalah hak oktroy, yaitu hak istimewa yang dimiliki oleh VOC. Jadi hak istimewa VOC ini memiliki keistimewaan tersendiri dari pemerintah Belanda. Kita lihat hak oktroy yang pertama adalah monopoli perdagangan. Ya, jadi semua kegiatan perdagangan di Indonesia ketika itu terpusat hanya milik dan diatur oleh VOC. Tidak boleh ada lembaga lain, ada kongsi dagang lain yang ikut campur dalam perdagangan di Indonesia. Tuh, monopoli. Kemudian mencetak dan mengedarkan mata uang. VOC diberikan hak kebebasan untuk mencetak mata uang sendiri. Ya. Jadi mata uangnya pun mata uang VOC yang digunakan untuk transaksi di Indonesia. Kemudian yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan pegawai. Jadi VOC memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai. Jadi pegawai-pegawai VOC di beberapa kantor itu diangkat dan diberhentikan oleh VOC. Kemudian yang selanjutnya, mengadakan perjanjian dengan raja. Kemudian selanjutnya adalah memiliki tentara. Jelas tadi ini kaitannya dengan pelayaran hongi, tentara untuk mengamankan semua kegiatan monopoli perdagangan. Kemudian mendirikan benteng, ini untuk keamanan. Kemudian menyatakan perang dan damai. Kemudian kemunduran VOC. VOC tidak bertahan lama. Salah satu penyebabnya yaitu satu, korupsi. Mengapa korupsi bisa membangkrutkan VOC? Ya, karena laporan keuangan tidak ada transparansi, tidak ada kejelasan dalam pembuatan laporan, dalam pembuatan anggaran itu tidak bisa diawasi, sehingga banyak uang yang diambil oleh para pegawainya, oleh para pejabatnya. Maka VOC akhirnya mulai bangkrut. Kemudian yang kedua, anggaran belanja yang terlalu besar. Jelas tadi ya, jadi lebih banyak pengeluaran ketimbang pemasukan. Kalau pepatah mengatakan besar pasak daripada tiang, ya itu. Kemudian yang ketiga, biaya perang yang besar. Jadi ketika VOC berkuasa itu banyak perlawanan di beberapa daerah yang menyebabkan biaya perang, biaya untuk melawan pemberontakan itu sangat mahal ya. Jadi daerah-daerah banyak yang melakukan perlawanan sehingga butuh dana besar untuk menumpas
pemberontak. Kemudian selanjutnya persaingan dan kongsi dagang lain ya. Yang pertama dengan kongsi dagang Portugis. Kemudian yang kedua adalah dengan kongsi dagang ya, seperti latar belakang berdirinya VOC tadi, bahwa VOC itu dibentuk untuk menghindari persaingan dagang. Justru ini tidak mampu bersaing dengan kongsi dagang yang lain. Ini kalah, ternyata kalah bersaing dengan Portugis dan dengan Inggris. Kemudian VOC secara resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember. Nah, setelah VOC bubar, kolonialisme di Indonesia dilanjutkan oleh Herman William Dendles. Itu saja pembahasan tentang VOC. Mudah-mudahan bisa diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.